Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan linier dua variabel, kalian bisa menyimak contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, untuk menjawab soal ini, untuk menentukan daerah penyelesaian, ini gampang banget. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah buat dulu tabel seperti ini. Buat tabelnya, ini x, ini y, di sini x, y. Nah, setelah dibuat tabel di sini XY, ini X, Y, kemudian kalian tulis 0 di sini, nolnya di X dan nolnya di Y. Jadi kalian tulis 0 di sini dan 0 di sini. Selanjutnya kalian tinggal mengisi kolom yang ini dan yang ini. Nah, untuk mengisi kolom yang ini nilainya berapa dan kolom yang ini nilainya berapa, kalian cukup substitusi. Caranya begini. Ini kan x-nya 0. Kita masukkan ke sini 0. 2 kali 0 berarti kan 0. Jadi kalau misalnya x-nya 0, kita tutup x-nya. Kita tutup x-nya ya. Kita tutup x-nya. Kemudian setelah ditutup, nah, setelah ini ditutup, x-nya kan ditutup. Kalau x-nya ditutup, berarti ini anggap aja ini enggak ada. Tinggal 3y kurang dari sama dengan 6. Maka y-nya berapa? Untuk mencari nilai y-nya tinggal 6 bagi 3 aja. Berapa? 6 dibagi 3 hasilnya 2. Oke. Nah, setelah itu kita tulis 2 di sini. Berarti x, y. Berarti x, y, x-nya 0, y-nya 2. Nah, selanjutnya kita ngisi yang ini. Cara mengisi yang ininya caranya gini. Ini kan y-nya 0. Y-nya 0, masukkan ke sini. 3 kali 0 kan 0. Berarti ini anggap aja nggak ada. Ini anggap hilang, berarti tinggal 2x kurang dari sama dengan 6. Tinggal x-nya itu adalah 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Jadi kita tulis 3 di sini. Nah, tinggal ditulis di sini x, y, x-nya 3, y-nya 0. Seperti itu. Kalau sudah diisi di tabel, kita tinggal menggambar pada koordinat kartesius. Ini namanya garis ini namanya koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu x, sumbu yang ini namanya adalah sumbu x, dan yang vertikal ini namanya sumbu y. Cara penulisan koordinat kartesius itu 0 ada di sini. Kemudian ingat ya, kalau ke kanan dan ke atas itu positif, kalau ke kiri dan ke bawah itu negatif. Jadi 0 di sini kalian buat dulu garis, kemudian kalau sudah buat garis, kalian buat ini titik-titiknya jaraknya harus sama ya. Harus sama. Kalau sudah dibuat titik-titik, kalian buat angkanya. Ini 0, kemudian 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Kalau ke kiri berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Kalau ke atas berarti ini akan 0 nih, 1, 2, 3. Ke bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kalau sudah dibuat garis seperti ini, kalian gambar yang dari titik ini. Kalian perhatikan dua titik ini. 0,2. Kalian gambar titik 0,2. 0,2 itu di mana? Kalian lihat, jangan lihat nolnya ya, lihat duanya. Duanya ada di x apa dia? Ini 2 dia. Ingat ya, titik itu selalu x, y. X yang di depan, y di belakang. Berarti x-nya 0, berarti yang dilihat tuh bukan yang nolnya, yang ininya 2. 2 itu di mana? Di y. Kalau 2 di y, lihat angka 2 di sumbu y. Pokoknya ini adalah titik-titik yang ada di sumbu x. Ini angka 1 di sumbu x, ini ada 2 di sumbu x, ini 3 di sumbu x. Nah, kalau yang dia yang ini 1 di sumbu y, 2 di sumbu y, 3 di sumbu y, negatif 1 juga di sumbu y, negatif 2 di sumbu y, negatif 3 di sumbu y. Nah, tinggal digambar 0,2. Berarti yang kalian perhatikan duanya itu ada di y. Berarti 2 di y di mana yang ini?
Ini angka 2 di Y. Gambar titik dah di sini. Setelah digambar 2 di Y, tinggal digambar 3,0. Berarti kalau 3,0, 3-nya ini di X. Yang kalian perhatikan angka yang bukan nolnya ya, yang ininya 3 itu di depan, berarti 3-nya di X. Cari angka 3 di X. Ini di sini. Buatlah titik di sini. Kalau sudah dibuat titik ini dan titik ini, tinggal dibuat garis ke sini, disambungin titiknya. Sambungkan. Nah, setelah disambungkan, ini belum selesai. Kalian harus cari daerah penyelesaian. Jadi daerah yang diarsirnya apakah ke bawah atau ke atas. Caranya bagaimana? Caranya untuk menentukan arsirannya, kita coba yang ini. Kita coba titik 0,0. Ambil titik 0,0. Kita tulis 0,0. Kemudian ke sini kita tulis soal yang ini. 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, kalau sudah ditulis soalnya, kita substitusikan. Ini yang 0 depan itu adalah x-nya, 0 yang belakang itu adalah y-nya. Masukkan x-nya ke sini 0, y-nya juga dimasukkan ke sini 0. 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, 2 kali 0 kan 0, ditambah 3 kali 0, 0 kurang dari atau sama dengan 6. 0 tambah 0 ya 0, kurang dari atau sama dengan 6. Nah, di sini penentuannya. Kalian harus bisa menentukan betul enggak kalau 0 itu kurang dari sama dengan 6. Apakah 0 itu kurang dari 6? Kalau kurang 0 betul, kurang dari 6, kalian tulis betul. Oh, berarti kalau hasilnya betul, berarti yang titik ini berarti arsirannya mengarahnya ke sini, ke titik 0,0 ke bawah. Berarti diarsir kita ke bawah. Nah, ini adalah namanya daerah penyelesaian. Ini isinya. Jadi isinya itu bukan berupa angka, tetapi berupa arsiran. Arsirannya kemana? Ke atas atau ke bawah. Ini. Baik, kita lanjut ya ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan x tambah y lebih dari atau sama dengan 3. Nah, untuk menggambar daerah penyelesaian ini gampang banget. Langkahnya sama seperti tadi. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah buat tabel. Ini cara cepatnya dengan cara membuat tabel seperti ini. Tulis x, y. Mohon maaf, ini salah ya. Ini harusnya x, ini harusnya y. Nah, x, y. Kemudian ini x-nya itu 0, y-nya 0. Tulis 0 di sini. Ini maaf ya, ini x, ini y. X, y. Tulis x-nya 0, y-nya 0. Nah, kalau setelah ditulis, kita substitusikan 0-nya, masukkan ke sini yang x dulu. Kalau x-nya 0, ini 0 anggap aja nggak ada, berarti y-nya berapa? 3. Ini mah nggak ada yang dibagi karena di sini koefisiennya 1. Kalau 3 bagi 1 hasilnya tetap 3. Paham ya? Jadi ulangi lagi, 0-nya masukkan ke x, berarti 0-nya hilang, nggak ada, berarti tinggal y-nya sama dengan 3. Tulis y-nya 3, berarti x, y-nya itu 0,3. Nah, kemudian yang kedua, kalau y-nya 0. Kalau y-nya 0, berarti berapa? Y-nya masukkan 0. 0-nya masukkan ke y, berarti y-nya hilang, anggap nggak ada, berarti tinggal x-nya sama dengan 3. Kita tulis berarti x-nya 3. Nah, tinggal ditulis ini x, y 0,3. Tulis di sini. Yang ini 3,0, tulis di sini 3,0. Nah, setelah dibuat tabel, langkah selanjutnya digambar di koordinat kartesius. Kalian gambar koordinat kartesius, ini sumbu x-nya, ini sumbu y-nya. Tinggal digambar titik ini 0,3. Kalian lihat 3 ini di x apa di y? Nah, 3 ini kan di y, berarti cari angka 3 di y. Angka 3 di y ada di sini. Ini 3 di y. Kemudian yang kedua, tinggal gambar lagi titik yang ini. Jadi gambar titiknya 2, yang ini sama yang ini. Yang ini 0,3 udah di sini. Kemudian yang kedua itu 3,0. 3-nya lihat di x apa di y? Ini 3-nya di x, berarti 3-nya di x di sini.
tiganya di X di sini. Kalau sudah dibuat 2 titik, baru ditarik garis, 2 titik ini disambungkan. Nah, setelah dibuat garis, ini belum selesai. Kalian harus menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi arsirannya. Arsirannya apakah ke atas atau ke bawah. Caranya bagaimana? Caranya sama, ambil titik ini 0,0. Kita coba titik 0,0. Kita coba titik 0,0 masukkan ke ini. X tambah Y lebih dari sama dengan 3. X tambah Y lebih dari atau sama dengan 3. Masukkan X-nya ini 0 ke sini kan. Ini juga 0, masukkan ke Y. Jadi 0 tambah 0 lebih dari atau sama dengan 3. Nah, setelah itu 0 tambah 0 hasilnya 0. Lebih dari atau sama dengan 3. Nah, kalau sudah di akhir, kalian harus bisa menentukan apakah ini benar atau salah. Coba kalian perhatikan. 0 lebih dari 3. 0 itu lebih dari sama dengan 3. 0 lebih dari 3 benar nggak? Ya 0 malah bukan lebih dari 3. 0 mah kurang dari 3. Ternyata 0 lebih dari 3 itu salah. Nah, kalau pas hasilnya salah, berarti arsirannya bukan ke sini, bukan ke arah 0,0, tapi arsirannya ke atas. Kenapa? Karena salah hasilnya. Jadi intinya kalau pas dicoba titik 0,0 hasilnya benar, berarti arsirannya ke arah titik 0,0 ke sini ke bawah. Tapi kalau pas dicoba hasilnya itu salah, oh berarti bukan arahnya bukan ke titik 0,0 tapi ke atas gitu. Oh berarti ini adalah daerah penyelesaiannya yang ini. Oke, terima kasih.